Halo, kita ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering dalam membuat sebuah laporan, karya tulis, dan sejenisnya, kita dihadapkan pada bagian pembuatan daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya dibuat secara manual, seperti ini, ataupun dengan bantuan tabulasi. Jika kita membuat secara manual, nah kadang-kadang yang sering kita jumpai adalah seperti dalam pembuatan tanda titik-titik ini, ya, karena dibuat secara manual, kadang-kadang posisinya tidak terlalu bagus. Begitu juga untuk menentukan penomboran halaman. Jika dengan daftar isi manual ada perubahan data yang kita buat pada tulisan, maka kita harus mengeceknya satu persatu untuk memastikan halaman dari tulisan yang kita buat. Apakah pendahuluannya di halaman 1, kajian pustakanya ada bermasalah lagi, itu harus kita cek satu persatu. Nah, sekarang kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis sehingga memudahkan kita dalam pembuatan daftar isi. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita pastikan dulu bagian dari laporan yang akan kita buat daftar isinya. Seperti ini misalnya. Ya. Nah, silakan sebentar untuk bahan ini bisa dilihat di bagian deskripsi dari video ini. Nah, ini adalah sebuah contoh, ya. Contoh laporan, ada bab 1, pendahuluan. Kemudian di sini saya lengkapi sampai dengan bab 2. Oke. Nah, sekarang dari data ini kita ketahui bahwa untuk bagiannya ada yang pertama itu adalah bab 1, kemudian penomboran yang pertama ada latar belakang. Ya, posisi latar belakang penomborannya sama dengan yang ini, yang rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Sedangkan untuk yang di bab 2, di bagian kajian teori, nah seperti ini. Oke, kita perhatikan penomborannya itu ada nomor yang pertama yang ini, mirip seperti yang di bagian bab 1 ya. Ya, ini berarti subnya, sub penomboran, dan ini adalah sub dari sub penomboran. Oke, berarti di sini kita melihat ada 3 jenis penomboran. Ya, ini yang utama, bab 1, bab 2, kemudian subnya ada 2.1, kalau yang di bab 1 ada 1.1. Ini subnya, ini juga sub, rumusan masalah. Tujuan penelitian itu adalah sub penomboran. Kemudian di sini kita melihat bahwa selain sub penomboran, ya, di bawahnya juga ada sub dari sub penomboran. Ini kita perhatikan ada 2.1.1. Oke, sudah? Nah, jadi di sini kita memiliki 3 jenis penomboran jadinya. Yang utama, kemudian sub, dan ini adalah sub dari sub penomboran. Nah, setelah kita mengetahui jenisnya itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang untuk membuat daftar isi otomatis, kita akan mempergunakan bagian dari heading. Nah, bagian ini, perhatikan di bagian atas ini. Kita nanti akan menggunakan bagian heading ini. Ya. Untuk yang bagian penomboran utama, yang bab-bab, kita akan menggunakan heading 1. Kemudian untuk subnya, ya, kita akan menggunakan heading 2. Dan penomboran untuk sub dari subnya, ya, yang bagian ini. Nah, yang ini kita akan menggunakan heading 3. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita taruh dulu di bagian utama, bab 1 ini. Kita taruh kursornya di sini. Kemudian, kita perhatikan ke heading. Oke, di bagian heading, ya. Kemudian kita klik kanan.
bagian heading. Oke. Ibu perbesar. Nah, di bagian heading kita klik kanan. Kemudian kita akan memodifikasi dulu. Modify. Oke, ini diklik. Nah, ini isi dari heading pengaturan untuk heading 1. Nah, di sini kita lihat ya, kita tentukan dulu untuk heading 1 aturannya apa. Saya ingin jenis tulisannya misalnya pakai Times New Roman. Oke, diatur size-nya berapa? 12, diatur 12. Kemudian perataannya ada di mana? Karena untuk judul-judul seperti ini, dia ada di tengah, kita atur rata tengah. Kemudian, jadi ini ya bisa dilihat di previewnya bagian sini, ya sudah sesuai. Kemudian warnanya apa? Warnanya tulisannya adalah hitam. Oke, sudah. Nah, setelah kita mengatur ya untuk kondisi dari heading 1, kemudian kita pilih OK. Nah, dengan sekali pengaturan ini berarti semua heading 1, semua untuk pengaturan heading 1 akan memenuhi aturan yang tadi kita buat. Ya, ada di rata tengah, ukurannya 12, jenisnya Times New Roman, warnanya adalah hitam. Itu untuk heading 1. Heading 1. Nah, dengan pengaturan ini bisa diperhatikan, nah otomatis akan ada tanda seperti ini. Oke, ini artinya kita sudah menggunakan heading. Oke. Nah, sekarang karena untuk bagian heading 1 sudah, nah kita tinggal mencari judul utama yang pakai heading 1, misalnya di bab 2. Ini kan pakai aturan yang sama. Kita klik, kemudian kita tinggal pilih heading 1. Tanpa melakukan modifikasi lagi. Karena sudah dimodifikasi tadi di bagian awal. Kemudian untuk bagian sub-subnya seperti ini, yang latar belakang, kita akan pilih tipe yang heading 2. Nah, yang heading 2, oke, sekilas kita lihat, itu warnanya adalah biru. Tentunya kita menginginkan warna yang sesuai, jadi harus kita modifikasi terlebih dahulu. Caranya sama, ya. Oke, yang heading 2 kita klik kanan, modify. Nah, di sini pengaturan untuk heading 2 sama juga jenis tulisannya, misalnya standar di Times New Roman, ukurannya adalah 12, warnanya hitam. Oke, untuk posisinya sudah tepat berada di sebelah kiri, jadi kita diamkan di perataan kiri. Oke, nah ini aturan untuk heading 2. Kita klik, nah ini heading 2. Nah, sudah ada berubah tandanya. Rumusan masalah juga sama, dia pakai heading 2, jadi tinggal kita klik, taruh kursor di heading 2, di rumusan masalah, kita klik heading 2. Tujuan penelitian sama, tinggal taruh kursornya di bagian tujuan penelitian ya, bisa di depan, bisa di belakang, kemudian klik heading 2. Oke, kita lakukan pengaturan untuk bagian-bagian yang bagian subnya, sub penomoran heading 2. Hal yang sama juga berlaku untuk di bab 2. Ini 2.1, kita pakai heading 2. Kemudian 2.2 juga sama heading 2. Oke. Nah, sekarang untuk yang heading 3, nah, untuk di bagian bab 1 tidak ada, ini mengkhusus di bab kedua. Oke. Kita taruh di sub dari sub penomoran, kemudian kita lihat heading 3, ya, warna tulisannya belum sesuai, sama kita modifikasi atau modify dulu pertama kali. Times New Roman 12 sudah, warnanya adalah hitam, perataan teksnya sudah di kiri ya. Oke,
Nah, ini heading 3. Kita klik. Oke, lihat ya. Di sini dilihat ya. Oke, heading 3. Oke, sekarang ini juga pengertian belajar. Kita klik heading 3. Nah, kemudian jangan lupa biasanya tulisan daftar isi ini pun ada dalam penomboran. Nah, ini juga merupakan bagian dari utama. Ya, berarti dia pakai heading 1. Nah, sekarang kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini sudah ada tanda ya, atau mungkin kita klik di bagian bab 1. Nah, kita lihat bagian atas sudah heading 1. Kalau kita klik di latar belakang, dia sudah heading 2. Ya, semua bagian sudah. Oke, kalau yang ini juga kita klik, udah di heading 3. Nah, setelah kita berikan ketentuan untuk di heading 1, heading 2, heading 3, nah sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Oke. Kita taruh dulu kursor untuk meletakkan di mana posisinya. Saya taruh di sini ya. Kemudian tinggal kita klik menu. Nah, ini menu reference ya, menu reference diklik. Setelah kita klik menu reference, perhatikan di bagian pojok kiri ini ya, ada menu tabel of content. Ini diklik ya. Nah, kemudian ini adalah pilihan tampilan-tampilan dari daftar isi. Ya, apakah seperti ini posisinya atau mau seperti ini? Perhatikan ini ada konten di tengah, pas seperti ini atau mau seperti ini. Ya. Nanti kita yang menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Misalnya saya pilih yang paling bawah ini. Manual tabel. Saya pilih yang nomor 1 ya, heading ini yang ada headingnya. Kita klik, nah kita lihat, tinggal klik saja. Nah, maka tadi yang sudah kita isi dengan heading itu, nah, sudah menyesuaikan. Daftar isi halaman 1, bab 1, ini ada di halaman 2, karena tadi ini adalah halaman 2. Begitu juga untuk bagian sub-subnya, sudah menyesuaikan. Nah, seandainya nanti setelah kita membuat daftar isi ini, kemudian kita melakukan penambahan data pada laporan yang kita buat, sehingga ya adanya pergeseran halaman. Misalnya di bagian latar belakang itu kita tambahkan lagi menjadi panjang, sehingga rumusan masalahnya dia tergeser, yang tadinya di halaman 2 menjadi halaman 3. Nah, ini halaman 3. Tadinya kan di halaman 2. Sekarang kita akan berada di halaman 3. Bagaimana caranya? Oke. Rumusan masalah di halaman 3 harusnya, karena tergeser. Nah, caranya awalnya yang berada di halaman 2, yang kita lakukan adalah kita klik ya, kemudian kita pilih menu update tabel. Oke, dengan mengklik, nanti perhatikan di sini ada menu update tabel. Ini kita klik. Oke, nanti ada pertanyaan, apakah mau mengupdate page number only atau halaman saja. Kita pilih OK. Sudah? Nah, setelah di OK, kita perhatikan rumusan masalah sekarang sudah berada di halaman yang ketiga. Ini diperhatikan. Nah, tadinya di halaman 2. Sekarang rumusan masalah sudah di halaman yang ketiga. Nah, itu penggunaan dari daftar isi dengan secara otomatis dengan menggunakan menu tabel of content. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang tata cara pembuatan daftar isi otomatis.
Ya. Nah, jika pada saat membuat daftar isi otomatis ini, kemudian anak-anak melakukan perubahan, menu update tabel tidak ada di sini, anak-anak juga bisa memperhatikan pada saat diklik, jika tidak muncul di sini, anak-anak bisa melihat di bagian tabel of content di sini. Ini sama fungsinya. Ya, tinggal diklik, kemudian disesuaikan. Nah, baik anak-anak, itulah tadi tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis dengan fasilitas tabel of content yang ada di Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.